Perkenalkan, nama saya Anissa Ramasujina. Perkenalkan, nama saya Jihan Fatimah Zahra. Perkenalkan, saya Adisha Nur Fadila. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ramadan. Pengertian Learning Management System. Learning Management System adalah sistem berbasis perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, mendokumentasi, melacak, dan menyampaikan proses pembelajaran. Menurut Ellis, tahun 2009 menyatakan bahwa Learning Management System merupakan aplikasi yang digunakan untuk administrasi, dokumentasi, pelacakan, pelaporan, serta penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua, fungsi Learning Management System dalam manajemen pembelajaran. Learning Management System memiliki peran penting dalam manajemen pembelajaran, yaitu A. Perencanaan. Guru dapat menyusun dan mengunggah perangkat pembelajaran seperti modul, EPS, dan materi ajar serta sistematis. B. Pelaksanaan. Proses pembelajaran dilakukan melalui video pembelajaran, forum diskusi, dan tugas daring. Yang ketiga, evaluasi. Learning Management System menyediakan fitur kuis, ujian online, dan penilaian otomatis yang memudahkan guru dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang keempat, monitoring. Guru dapat memantau aktivitas siswa seperti kehadiran, partisipasi, dan progres belajar siswa secara full time. Di sini saya akan menjelaskan apa saja contoh dari platform LMS. Yang pertama itu ada Moodle. Moodle itu tempat belajar online yang lumayan lengkap. Di dalamnya ada materi, tugas, kuis, dan nilai. Moodle biasanya digunakan oleh sekolah atau kampus yang besar. Yang kedua ada Google Classroom. Google Classroom merupakan platform belajar dari Google yang lebih simpel dari Moodle. Contohnya, guru membuat kelas, lalu memberikan kode kepada siswa. Setelah itu, siswa tinggal masuk, lihat tugas, dan mengirimkan tugas. Yang ketiga ada Canvas. Canvas termasuk LMS yang tampilannya modern dan rapi, sering dipakai di kampus luar negeri. Yang terakhir ada Schoology. Schoology yaitu LMS yang mirip dengan media sosial seperti Instagram dan Facebook, karena di dalamnya terdapat feed. Contohnya, guru memposting materi, nanti siswa bisa komen atau diskusi di kolom komentar. Yang selanjutnya ada platform kolaborasi kelas. Berbeda dengan LMS yang lebih mengarah pada manajemen tugas, platform kolaborasi justru menjadi alat bantu supaya siswa bisa saling bekerjasama dan berinteraksi secara langsung. Yang pertama itu platformnya ada Google Meet atau Zoom, yaitu aplikasi untuk tatap muka online. Yang kedua ada Google Document. Di Google Document ini, semua anggota bisa mengakses di file yang sama secara bersamaan. Yang ketiga ada Jamboard, atau bisa kita sebut papan tulis digital untuk diskusi ide. Yang keempat ada Microsoft Teams, yaitu aplikasi untuk berkomunikasi kelas dan kerja tim. Contohnya bisa chat dengan guru, mengirimkan file, dan meeting dalam satu aplikasi. Di sini saya akan membahas tentang manfaat Learning Management System dan kolaborasi. Manfaat Learning Management System bagi siswa. Penggunaan LMS membuat siswa dapat belajar secara lebih fleksibel karena tidak terbatas pada waktu dan tempat. Siswa bisa mengakses materi kapan saja sesuai kebutuhan mereka, sehingga proses belajar menjadi lebih nyaman. Selain itu, LMS juga melatih kemandirian karena siswa dituntut untuk mengatur waktu belajar, mengerjakan tugas sendiri, serta mencari sumber tambahan secara mandiri. Yang kedua, manfaat bagi guru. LMS membantu guru dalam mengelola kelas secara lebih mudah.
seperti mengunggah materi, memberikan tugas, hingga memantau kehadiran dan aktivitas siswa. Penggunaan LMS juga menghemat waktu karena banyak proses yang bisa dilakukan secara otomatis, seperti penilaian kuis. Selain itu, evaluasi pembelajaran menjadi lebih praktis karena guru dapat langsung melihat hasil kerja siswa dan memberikan umpan balik dengan cepat. Nah, jadi secara umum, LMS dan kolaborasi digital itu mendukung pengembangan keterampilan pada abad ke-21, yaitu 4C. Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, creativity atau kreativitas. Yang ketiga, collaboration atau kolaborasi. Dan yang terakhir, communication atau komunikasi. Teknologi juga meningkatkan kualitas pembelajaran karena materi dapat disajikan lebih menarik dan interaktif. Selain itu, pembelajaran menjadi lebih efektif karena tidak lagi terbatas oleh ruang kelas dan waktu, sehingga proses belajar bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja. Di sini ada tantangan dalam implementasi LMS. Meskipun LMS memberikan banyak keunggulan dalam pembelajaran, dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada keterbatasan akses internet. Tidak semua siswa memiliki akses internet yang stabil dan memadai, terutama di daerah tertentu. Jaringan seringkali lambat atau bahkan tidak tersedia. Hal ini menyebabkan siswa kesulitan mengakses materi, mengikuti kelas online, atau mengumpulkan tugas tepat waktu. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi tidak merata dan bisa menimbulkan kesenjangan antar siswa. Yang kedua, ada rendahnya literasi digital. Baik siswa maupun guru belum semuanya memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi secara optimal. Misalnya, masih ada yang kesulitan mengoperasikan LMS, mengunggah tugas, atau menggunakan fitur-fitur seperti forum diskusi dan kuis online. Rendahnya literasi digital ini membuat pemanfaatan LMS menjadi kurang maksimal. Yang ketiga, ada kurangnya pelatihan guru. Sebagian guru belum mendapatkan pelatihan yang cukup terkait penggunaan LMS. Padahal LMS memiliki banyak fitur yang bisa dimanfaatkan untuk membuat pelajaran lebih menarik. Tanpa pelatihan yang memadai, guru cenderung hanya menggunakan LMS secara sederhana, seperti hanya untuk mengirim tugas, sehingga potensi LMS tidak dimanfaatkan secara optimal. Yang terakhir, ada motivasi belajar siswa yang menurun. Pembelajaran berbasis LMS seringkali membuat siswa merasa jenuh, karena itu kurangnya interaksi langsung. Selain itu, belajar secara online membutuhkan kedisiplinan dan kemandirian yang tinggi. Jika siswa tidak memiliki motivasi yang kuat, mereka cenderung menunda tugas, kurang aktif dalam diskusi, dan hasil belajar pun menurun. Strategi optimalisasi LMS atau Learning Management System. Pertama, membuat pembelajaran yang interaktif. Pembelajaran interaktif berarti proses belajar tidak hanya satu arah atau dari guru ke siswa, tetapi melibatkan siswa secara aktif. Dalam LMS, hal ini bisa dilakukan dengan forum diskusi, kuis interaktif, polling atau voting, dan tugas berbasis proyek. Tujuannya agar siswa tidak bosan, siswa lebih terlibat, dan memahami materi dengan lebih baik karena mereka ikut berpikir dan berpartisipasi. Kedua, menggabungkan metode sinkron dan asinkron. Sinkron adalah pembelajaran langsung atau real time, seperti Zoom atau Google Meet. Sedangkan asinkron adalah pembelajaran tidak langsung, seperti menonton video, membaca materi, atau mengerjakan tugas di LMS. Mengapa keduanya harus digabung? Karena sinkron membantu interaksi langsung dan tanya jawab, sedangkan asinkron memberikan fleksibilitas waktu belajar. Manfaatnya yaitu pembelajaran jadi lebih fleksibel, tidak membebani siswa, dan tetap interaktif. Ketiga, memberikan feedback aktif. Feedback adalah umpan balik dari guru terhadap hasil belajar siswa. Contohnya seperti memberi komentar pada tugas, menilai disertai penjelasan, dan memberi saran perbaikan. Fungsinya adalah membantu siswa mengetahui kesalahan, meningkatkan motivasi belajar, dan membimbing siswa agar lebih berkembang. Feedback yang baik itu cepat, jelas, dan membangun. Keempat, menggunakan media yang variatif, yaitu media pembelajaran yang tidak hanya berisi teks, tetapi juga ada video pembelajaran, audio atau podcast, infografis, animasi,
dan presentasi interaktif. Tujuannya adalah menyesuaikan gaya belajar siswa, membuat pembelajaran lebih menarik, memudahkan pemahaman materi yang sulit. Kesimpulannya adalah pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi melalui learning management system membuat proses belajar lebih efektif dan efisien, karena semua kegiatan dapat dikelola dalam satu platform. Keberhasilannya didukung oleh strategi yang tepat, seperti pembelajaran interaktif, kombinasi metode sinkron dan asinkron, feedback aktif, serta penggunaan media variatif. Selain itu, faktor kesiapan teknologi, kemampuan guru, dan keaktifan siswa sangat menentukan agar pembelajaran berjalan dengan optimal.